Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim wa qaffana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tusiluna ilal jannatin na'im wa takunu sababan linnadhiri liwajhihil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Ia diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, juga diberi perangkat-perangkat lunak yang sempurna, seperti akal, pikiran, rasa dan karsa pada manusia itu. Manusia berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberikan syahwat dan nafsu. Hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan, kebutuhan badannya, makan, minum, dan segala keinginan yang bersifat jasmania. Sementara setan diciptakan hanya dengan bekal nafsu sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Manusia sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tin diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, kepada hewan dan setan, yakni berupa akal pikiran, syahwat dan hawa nafsu. Oleh karena itu kehidupan umat manusia lebih dinamis, karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat, mereka tunduk dan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga seperti hewan yang mementingkan keinginan jasmaniyahnya, ataupun bisa seperti setan, hanya mengumbar nafsu syahwatnya tersebut. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk terbaik, manusia dikaruniai 4 hal sebagai permata dalam dirinya. 4 permata ini disebutkan Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang kita tahu dinukilkan atau dituliskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam yuzaluha arba'atu asya, ammal jawahiru fal aqlu wad din wal haya'u wal amalus salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah fal aqlu, yang pertama adalah akal, waddin, yang kedua agama, wal haya, yang ketiga adalah rasa malu, wal amalus salih, dan amal salih itu yang keempat. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal salih adalah buah dari akal. Memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu tadi. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau keempat hal ini ada pada diri kita dan kita optimalkan, niscaya dalam perbuatan-perbuatannya pastilah kita akan melakukan amal-amal salih. Seseorang tidak akan melakukan amal salih jika akalnya tidak sehat, jika agamanya tidak benar, akidahnya tidak mantap. Tentunya mereka tidak akan mempunyai rasa malu dalam kehidupan kesehariannya. Dan seseorang yang tidak punya rasa malu, maka dia tidak pernah melakukan amal-amal salih dalam kehidupan keseharian. Disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan jauharu ruhaniyun khalaqallahu ta'ala muta'allaqan bi badanil insan yu'rafu bil haqqu wal batil. Ini terkait dengan makna yang pertama, yaitu akal. Permata ruhani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan yang batil. Adanya akal-akal kita ini, pikiran-pikiran kita, yaitu untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita harus mengoptimalkan akal kita dalam kehidupan ini. Permata yang kedua yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak dan pantas untuk dilakukan. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsu yang ada. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir dan batin dan melahirkan sifat pengendali, yaitu rasa malu dalam kehidupan kita, dan buahnya yaitu amal-amal kita akan menjadi salih. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pentingnya agama dalam kehidupan kita, sehingga kita harus belajar dan belajar terus dengan dasar ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada batas kita mempelajari ayat-ayat Allah, tiada batas kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah, agar tertancap di dalam diri kita iman dan Islam yang kuat, ketundukan dan ketaatan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan permata yang ketiga jamaah, yaitu rasa malu, yaitu disampaikan rasa malu itu ada 2 hal. Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah pada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan auratnya dan sejenisnya. Setiap orang yang punya rasa malu pasti ada di dalamnya sifat tersebut.
Yang kedua, hayaun imaniyun, yaitu ayyamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan minallah. Ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada dalam diri kita rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat kita melanggar perintah-perintah Allah kita punya rasa malu, maka kita tidak pernah akan melanggar perintah Allah. Di saat kita juga jatuh dalam suatu larangan-larangan Allah, maka kita dengan segera kita akan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak istighfar dan memohon ampunan Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, permata yang terakhir yaitu amal salih, yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal salih adalah buah dari kemampuan kita memahami agama dengan baik, menjalankan perintah-perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan ini. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, marilah di musim pandemi COVID-19 ini kita senantiasa beramal salih untuk siapa saja yang ada di sekitar kita. Kita senantiasa berbuat baik, menjadikan semua ini adalah pelajaran-pelajaran dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang saya bacakan tadi juga Rasulullah mengingatkan 4 hal itu akan bisa sirna atau hilang dengan 4 hal juga. Fal ghadabu yuzilul aql, wal hasadu yuzilud din, wat tama'u yuzilul haya, wal ghibatu yuzilul amal salih. Ini yang perlu kita perhatikan agar 4 hal permata yang Allah berikan di dalam diri kita tidak hilang. Maka kita jaga. Ghadab, marah dapat menghilangkan akal. Iri dan dengki dapat menghilangkan agama kita. Serakah, tamak dapat menghilangkan sifat malu, dan menggunjing atau ghibah dapat menghilangkan amal salih. Mudah-mudahan diri kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita mampu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbaiki amal-amal kita, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang betul-betul beriman dan bertakwa dan mampu istiqamah dalam amal-amal salih kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barrur raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim, faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al bala
والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم اصلح أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.